Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Kali ini Radio Jurig mendapatkan kiriman cerita dari Yeyen yang berada di kota Jakarta, yang memiliki judul Seruling Tengah Malam. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang lebih seram. Sebelum kita ke ceritanya, anggap saja yang bercerita di Radio Jurig ini inisial Yeyen yang berada di kota Jakarta. Kita langsung aja ke ceritanya yang memiliki judul Seruling Tengah Malam. Selamat mendengarkan. Yeyen waktu itu kos nggak jauh dari tempat kuliahnya. Hanya dengan berjalan kaki 5 menit sudah sampai ke kampus. Tempat kos ini merupakan bangunan lama yang telah direnovasi. Kejadian-kejadian aneh sering menimpa teman-teman Yeyen. Tapi kebetulan cerita ini Yeyen alami sendiri. Pada saat malam sekitar jam 8, Yeyen berada di kamar kos sendirian. Belum ada yang aneh saat itu. Karena lapar, lalu Yeyen keluar untuk mencari makan. Dan pada jam 10 malam, Yeyen kembali ke kosan. Namun saat itu Yeyen merasakan ada yang aneh dengan kamar Yeyen. Karena takut, Yeyen bergegas menuju kamar temannya, yaitu yang bernama Tejo, untuk ikut tidur di kamarnya. Singkat cerita, pada tengah malam, Yeyen terbangun karena terganggu oleh suara dinding kamar kos yang diketuk-ketuk tanpa henti. Kebetulan Yeyen tidur dekat pintu kamar. Suara tersebut seperti berjalan menuju arah pintu kamar. Setiap Yeyen bangun, suara tersebut hilang. Lalu saat Yeyen tidur kembali, suara itu pun kembali ada. Begitu seterusnya. Yang membuat Yeyen ketakutan, suara ketukan dinding itu disertai suara orang meniup seruling seperti orang yang kesakitan. Yeyen lalu membangunkan teman Yeyen yang bernama Tejo. Tiba-tiba suara tersebut hilang dan suasana pun mendadak hening. Kami berdua ketakutan. Saat itu jam menunjukkan pukul jam 2 pagi. Tiba-tiba dari bayangan gorden jendela, kami melihat seperti sosok wanita berambut panjang. Entah itu siapa, karena di kosan ini dihuni laki-laki semua terkecuali Yeyen sendiri. Suara seruling tadi kembali terdengar sampai akhirnya kami berdua menyalakan TV di kamar untuk mengurangi rasa takut. Setelah azan subuh, suara itu hilang dan ternyata beberapa teman kami di kamar yang lainnya pun mendengar juga suara tersebut. Suara seruling yang ditiupkan seperti kesakitan, dan sosok wanita yang berambut panjang tersebut pun hampir ke semua
kosan memberikan raut wajah yang seperti samar yang Yeyen lihat. Ternyata usut punya usut, konon katanya bangunan tersebut yang dibuat kosan pada zaman dulunya, waktu sebelum direnovasi, ada sosok wanita yang sangat pandai meniup seruling tersebut. Mungkin itu hantu wanita yang jago meniup seruling, yang memberikan pertanda bahwa memang dia masih ada di tempat itu walaupun sudah direnovasi. Itulah cerita yang dikirim oleh Yeyen yang ada di kota Jakarta yang memiliki judul Seruling Tengah Malam. Semoga cerita Radio Jurig bisa menghibur teman-teman Radio Jurig semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya Radio Jurig bantu di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar Radio Jurig bisa bercerita misteri horor yang lebih seram lagi. Terima kasih buat teman Radio Jurig semuanya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.